Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya. Berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-168. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, seperti yang direncanakan oleh kedua orang itu, maka ketika senja turun, keduanya pun telah bersiap. Demikian gelap menyelimuti padepokan itu, maka mereka berdua telah keluar lewat regol Butulan untuk melihat-lihat hutan lebat di kaki Gunung Lawu itu. Dengan hati-hati, keduanya kemudian menyusuri pinggir hutan. Yang menjadi sasaran utama adalah arah asap yang mereka lihat mengepul itu. Ternyata orang-orang itu memang kurang berhati-hati. Malam itu mereka juga membuat perapian untuk melawan dingin meskipun tidak begitu besar. Mereka memang sudah berusaha untuk melindungi nyala api perapian itu dengan bebatuan. Namun warna merah yang menapak pada batang-batang pepohonan masih juga dapat dilihat oleh Ki Sambi Pitu dan Ki Jogoprono. Ternyata tidak terlalu sulit, desis Ki Jogoprono. Ki Sambi Pitu tidak menjawab, namun mereka telah merayap semakin mendekati orang-orang yang berada di sekitar perapian. Namun yang dilihat oleh kedua orang itu bukan sekedar perapian. Ternyata mereka melihat berbagai macam bahan dan peralatan yang teronggok tidak terlalu jauh dari tempat mereka membuat perapian. Ki Sambi Pitu memberi isyarat kepada Ki Jogoprono untuk melihat benda-benda yang teronggok di antara pepohonan hutan itu. Keduanya mengangguk-angguk meskipun mereka tidak saling berbicara. Mereka melihat potongan-potongan dan anyaman bambu, tali ijuk dan seonggok batang ilalang. Di dalam hati mereka berkata, orang-orang ini tentu akan membuat gubuk yang cukup besar. Apalagi mereka juga melihat sebidang tanah yang sudah dibersihkan, siap untuk membangun sebuah gubuk. Beberapa saat kedua orang itu mengamati lingkungan itu. Baru kemudian Ki Sambi Pitu telah memberikan isyarat agar mereka meninggalkan tempat itu. Demikian keduanya menjauhi tempat itu. Maka Ki Sambi Pitu pun berkata, nampaknya mereka akan membuat sebuah pesanggrahan. Iya, Ki Jogoprono mengangguk-angguk. Tentu bagi Kiai Norowongso dan Nyai Wijisari, sedangkan yang lain akan dapat berada di sembarang tempat. Ki Jogoprono mengangguk-angguk. Katanya, menilik tempat yang dipersiapkan, tentu banyak orang yang akan datang. Tentu akan meriah, desis Ki Sambi Pitu. Mudah-mudahan kerajaan Ki Lemah Teles tidak segera berakhir. Demikian mereka sampai di padepokan. Maka keduanya pun segera menceritakan kepada orang-orang tua yang berilmu tinggi yang memang menunggu kedatangan Ki Sambi Pitu dan Ki Jogoprono. Menarik sekali, desis Ki Ajar Panguan. Karena itu,
maka kita harus benar-benar bersiap untuk menyambut kehadiran mereka. Kita tidak tahu pasti berapa besar kekuatan mereka. Sehingga karena itu, maka yang dapat kita lakukan adalah menyiapkan kekuatan penuh untuk menyambut mereka. Kiai Norowongso dan Nyai Wicisari tentu sudah bersiap-siap pula. Besok mereka tentu sudah akan mendirikan gubuk itu. Sehingga dalam 2-3 hari lagi, Kiai Norowongso dan Nyai Wicisari tentu sudah akan datang. Baiklah, berkata Ki Lemah Teles. Kita akan bersiap untuk menyongsong kehadiran tamu-tamu Kiai Banyu Bening itu. Karena itu, sebaiknya penyambutan itu dipimpin oleh Kiai Banyu Bening sendiri. Ki Ajar Panguan tertawa. Katanya, sekarang sudah ada pimpinan baru di padepokan ini. Karena itu, biarlah pemimpin baru itu bekerja. Kita justru akan menguji apakah pemimpin yang baru ini menjadi lebih baik atau tidak. Baiklah, berkata Ki Lemah Teles. Jika ternyata pemimpin yang baru itu lebih buruk, biarlah ia dicampakkan keluar dari padepokan ini. Jangan merajuk, desis Ki Pandi. Jika kurang baik, justru harus diperbaiki. Kenapa bukan kau saja yang menjadi pimpinan di sini, Bongkok Buruk? Ki Pandi pun tertawa pula. Demikian pula Ki Sambi Pitu dan Ki Jogoprono. Tetapi mereka tidak menyahut lagi. Demikianlah yang dilakukan oleh para cantrik dan anak-anak muda yang baru memasuki padepokan itu. Sehari-hari adalah menempa diri dalam olah kanuragan. Anak-anak muda yang berlatih bersama Manggada dan Laksono itu pun serba sedikit telah memiliki pengetahuan bagaimana mereka harus bermain dengan senjata. Meskipun senjata utama mereka adalah tombak pendek dan pedang. Namun dengan tombak pendek dan pedang mereka telah berlatih mempergunakannya untuk melawan jenis-jenis senjata-senjata yang lain. Mereka telah belajar bagaimana mereka mempergunakan senjata mereka untuk melawan senjata yang kadang-kadang aneh. Dalam pada itu, di malam berikutnya, Ki Sambi Pitu dan Ki Jogoprono telah kembali melihat-lihat orang-orang yang berada di hutan itu. Seperti yang diduga oleh Ki Sambi Pitu dan Ki Jogoprono, maka orang-orang itu sudah mendirikan sebuah gubuk, tidak terlalu dekat dengan bibir hutan, tetapi sedikit ke tengah sehingga terlindung oleh pepohonan dan pohon-pohon perdu. Bahkan Ki Sambi Pitu dan Ki Jogoprono sempat mendengar orang-orang yang memanasi tubuh mereka dengan perapian itu berbincang dengan dua orang yang agaknya baru datang dari padepokan Kiai Norowongso. Dari mulut mereka, Ki Sambi Pitu dan Ki Jogoprono mendengar bahwa Kiai Norowongso akan segera datang. Jika mereka sudah ada di gubuk itu, maka tugas kita menjadi bertambah berat. Karena Kiai Norowongso dan Nyai Wicisari tentu memiliki ketajaman pendengaran dan penglihatan. Penglihatan kita sudah cukup. Kita tinggal menghitung berapa besar jumlah mereka, sehingga akan dapat kita pergunakan sebagai perbandingan. Ki Sambi Pitu mengangguk-angguk, tetapi ia pun kemudian berkata, kita akan berusaha melihat sebuah iring-iringan yang akan memasuki hutan ini. Bukankah itu lebih mudah daripada kita datang ke tempat ini pada saat Kiai Norowongso dan Nyai Wicisari sudah berada di sini? Siang malam kita mengamati tempat ini. Di siang hari,
Kita dapat berada dan bekerja di sawah, tetapi di malam hari, kita memang harus menyediakan waktu yang khusus. Jawab Ki Sambipito. Ki Joko Prono mengangguk-angguk. Katanya, kita dapat melakukannya bergantian. Di siang hari, biarlah para cantrik yang bekerja di sawah yang melakukannya. Tetapi Ki Warono harus memilih cantrik yang terbaik. Ketika hal itu disampaikan kepada Ki Warono dan Ki Lemah Teles, maka mereka pun menyepakatinya. Sejak hari itu, maka tidak semua cantrik dibenarkan pergi ke sawah di dekat hutan yang menjadi landasan kekuatan Kiai Norowongso dan Nyai Wicisari. Jika aku yang melakukannya, berkata Ki Lemah Teles, aku akan memilih tempat yang agak jauh. Bibir hutan itu terlalu dekat dengan sasaran mereka. Yang melakukan bukan Kiai Norowongso dan Nyai Wicisari sendiri, tetapi para cantriknya yang tentu mempunyai wawasan yang lebih sempit dari keduanya. Sahut Ki Joko Prono. Dengan demikian maka ketegangan menjadi semakin meningkat di padepokan Ki Lemah Teles itu. Setiap orang benar-benar harus bersiap menghadapi kemungkinan yang paling buruk sekalipun. Pada hari-hari terakhir, anak-anak muda yang baru memasuki padepokan itu telah berlatih mempergunakan busur dan anak panah. Mereka harus mempergunakan ketika orang-orang yang menyerang padepokan itu mulai mendekat. Jika di siang hari para cantrik yang bekerja di sawah dipilih cantrik yang terbaik, karena mereka bertugas mengamati landasan bagi orang-orang Kiai Norowongso, maka di malam hari pengawasan itu dilakukan berganti-ganti oleh orang-orang tua yang berilmu tinggi di padepokan itu. Akhirnya yang mereka tunggu-tunggu itu pun datang. Justru di malam hari, ketika Ki Sambipito dan Ki Joko Prono bertugas melakukan pengawasan. Kita pula yang mendapat kesempatan melihatnya pertama kali akan kehadiran orang-orang itu. Dengan tegang dari balik gerumbul-gerumbul perdu, kedua orang itu melihat sebuah iring-iringan yang datang menuju ke hutan yang sudah dipersiapkan oleh beberapa orang yang mendahulunya. Iring-iringan yang panjang itu berjalan menyusuri jalan setapak dalam gelapnya malam. Nampaknya mereka hanya bergerak di malam hari, berkata Ki Sambipito. Iya, tetapi aku yakin mereka membagi orang-orangnya menjadi beberapa kelompok. Iya, tentu tidak hanya sejumlah itu. Jika hanya sejumlah itu, maka mereka akan dapat dengan mudah kita hancurkan. Tidak usah menunggu mereka menyerang, sahut Ki Sambipito. Namun tiba-tiba ia pun berbisik, bagaimana jika mereka kita hancurkan esok pagi? Selanjutnya kita menunggu iring-iringan berikutnya dan berikutnya. Begitu mudahnya, sahut Ki Joko Prono. Seandainya hal itu kita lakukan pada serangan terhadap kelompok pertama, belum tentu jika kita menemui Kiai Norowongso dan Nyai Wicisari ada di dalamnya. Sementara itu, jika ada seorang saja yang lolos, maka iring-iringan berikutnya tidak akan pernah datang lagi. Tetapi Kiai Norowongso dan Nyai Wicisari itu akan menjadi seperti api di dalam sekam di waktu-waktu mendatang. Justru pada saat kita sudah tidak berada di padepokan itu, mereka datang dengan membawa orang-orang yang lebih banyak. Ki Sambipito mengangguk-angguk. Dalam iring-iringan yang mereka lihat di dalam gelapnya malam dari tempat yang tidak terlalu dekat itu, keduanya memang tidak dapat melihat apakah di dalam iring-iringan itu
terdapat seorang perempuan. Menurut dugaan kedua orang itu, maka Nyai Wicisari tentu mengenakan pakaian yang sama dengan laki-laki yang ada di dalam pasukannya. Kedua orang itu pun kemudian telah menunggui jalan yang dilalui iring-iringan itu sampai pagi. Tetapi malam itu tidak ada lagi iring-iringan yang memasuki hutan itu. Biarlah malam nanti orang lain yang mengawasinya, berkata Ki Sambipito. Mungkin sebagian dari mereka akan datang siang hari. Mungkin. Ki Sambipito mengangguk-angguk. Tetapi agaknya, menurut perhitungan mereka, perjalanan siang hari untuk sebuah iring-iringan yang besar akan sangat menarik perhatian. Kedua orang itu tidak menunggu matahari terbit agar mereka justru tidak terjebak oleh para pengamat yang tentu juga dipasang oleh orang-orang Kiai Norowongso itu. Selagi langit masih gelap, mereka sudah bergerak meninggalkan persembunyiannya kembali ke padepokan. Setelah berbenah diri, maka Ki Sambipito dan Ki Jogoprono segera minta Ki Warono dan orang-orang yang berilmu tinggi di padepokan itu berkumpul. Pada umumnya mereka juga bangun pagi-pagi sekali. Dengan singkat Ki Sambipito dan Ki Jogoprono telah melaporkan apa yang dapat mereka lihat malam itu. Nanti malam harus ada orang lain yang mengawasi jalan itu, sehingga kita mempunyai gambaran yang lebih lengkap tentang mereka. Ki Lemah Teles mengangguk-angguk. Kepada Ki Warono ia berkata, "Jika demikian, jangan izinkan para cantrik pergi ke sawah. Sangat berbahaya bagi mereka. Orang-orang itu tentu akan mencari keterangan tentang padepokan ini. Jika mereka tahu bahwa sawah tidak jauh dari hutan itu adalah sawah padepokan ini, maka mereka segera mengetahuinya bahwa orang yang berada di sawah itu adalah cantrik dari padepokan ini." Ki Warono mengangguk, tetapi ia pun kemudian bertanya, "Apakah kita tidak perlu mengawasinya di siang hari? Aku kira mereka tidak akan tergesa-gesa membuka benturan kekerasan dengan padepokan ini. Bukankah mereka memerlukan waktu untuk bersiap-siap menghadapi benturan yang lebih besar?" Mungkin demikian, Ki Warono, tetapi mungkin juga tidak. Mungkin mereka sengaja menangkap cantrik itu sebagai tantangan yang terbuka. Bukankah mereka sudah dengan berterus terang menantang kita semuanya dengan mengirimkan utusan sampai 2 kali berturut-turut? Aku kira mereka masih akan mengirimkan utusan lagi untuk meyakinkan bahwa kita benar-benar menolak permintaan mereka. Ki Warono mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah, aku akan memerintahkan agar para cantrik tidak pergi ke sawah, terutama yang terdekat dengan sisi hutan yang dipergunakan sebagai landasan oleh Kiai Norowongso itu." Namun pada itu, Ki Lemah Teles itu pun berkata, "Tetapi biarlah aku sendiri yang akan pergi ke sawah itu." "Sendiri?" bertanya Ki Warono. "Iya, kenapa?" "Aku akan pergi bersama Ki Lemah Teles. Mungkin aku tidak berarti apa-apa dalam olah kanuragan, tetapi aku kira aku dapat berlari lebih cepat dari orang lain." Orang-orang tua yang ada di tempat itu tersenyum. Ki Ajar Pangmuan itu pun berkata pula, "Bukankah aku juga dapat pergi ke sawah itu?" "Jangan kau, dan jangan juga si Bongkok Buruk. Kalian berdua sudah dikenali oleh utusan Kiai Norowongso. Sementara itu, Ki Warono juga sudah dikenali pula. Karena itu biarlah aku pergi sendiri. Yakinlah, tidak akan ada persoalan apa-apa."
Tetapi Ki Sambi Pitu dan Ki Jogoprono tidak mau membiarkan Ki Lemah Teles pergi sendiri. Karena itu, maka Ki Sambi Pitu itu pun berkata, "Baiklah, biarlah aku dan Ki Jogoprono yang ikut pergi ke sawah. Tetapi janji, tidak lebih sampai tengah hari. Semalam kami berdua semalam suntuk tidak memejamkan mata." "Bukankah sudah terbiasa bagi kalian berdua?" desis Ki Lemah Teles. Ki Sambi Pitu tersenyum, namun katanya, "Tetapi aku akan menolak jika di tengah sawah nanti aku ditantang berperang tanding." "Persetan kau!" geram Ki Lemah Teles. "Aku tidak akan menantangmu, tetapi aku ingin langsung menebas lehermu dengan cangkul." Yang mendengarnya justru tertawa. "Baiklah," berkata Ki Lemah Teles, "biarlah aku berbenah diri. Di saat matahari naik, aku akan pergi ke sawah bersama Ki Sambi Pitu dan Ki Jogoprono." Tetapi selama ketiga orang itu bekerja di sawah, mereka tidak melihat iring-iringan yang datang dan menuju ke arah sisi hutan yang sudah dipersiapkan itu. Malam berikutnya, Ki Pandi dan Ki Ajar Panguanlah yang mendapat giliran untuk mengamati sisi hutan itu. Seperti malam sebelumnya, maka keduanya memang melihat sebuah iring-iringan yang berjalan menuju ke landasan bagi orang-orang pengikut Kiai Norowongso dan Nyai Wijisari itu. Bahkan pada malam ketiga, masih juga datang iring-iringan berikutnya. Mereka membawa beberapa ekor kuda tunggangan dan beberapa ekor kuda beban. Agaknya banyak barang dan barangkali persediaan makanan yang mereka bawa. Iya, segala sesuatunya yang akan terjadi, sebaiknya segera terjadi. Semakin cepat semakin baik, berkata Ki Ajar Panguan. Kehadiran orang sebanyak itu akan dapat mempengaruhi tatanan kehidupan di padukuhan-padukuhan di sekitar tempat ini. Jika persediaan makan mereka habis, maka mereka tentu akan lari ke padukuhan. Kecuali keadaan padukuhan itu akan menjadi resah dan bahkan lebih dari itu, maka mereka akan mendengar bahwa Kiai Banyu Bening sudah tidak ada lagi. Ketika hal itu kemudian dibicarakan di Padepokan, maka Laksono yang ikut mendengarkannya menjadi gelisah. "Kenapa kau, Laksono?" bertanya Manggada. "Kehadiran sekian banyak laki-laki di daerah ini akan sangat berbahaya bagi gadis-gadis. Mereka tidak boleh lagi mandi dan mencuci di tepian. Terutama Delimah," desis Manggada. "Bukan hanya Delimah," sahut Laksono. "Juga kawan-kawannya. Mereka harus tahu itu." Manggada memang berniat untuk mengganggu Laksono, tetapi ia melihat kebenaran pendapat Laksono. Apalagi peristiwa yang tidak diinginkan itu hampir saja terjadi justru atas Delimah. Karena itu, ketika Laksono mengajak Manggada menemui Delimah, Manggada tidak berkeberatan. "Tetapi berhati-hatilah," pesan Ki Pandi ketika Manggada dan Laksono itu minta diri. "Ketahui sajalah bahwa sisi hutan itu sekarang menjadi landasan para pengikut Kiai Norowongso dan Nyai Wijisari. Arah yang akan kami tempuh justru berlawanan, Ki Pandi." "Ya, aku tahu. Tetapi bukan berarti bahwa kalian tidak mungkin akan bertemu dengan pengikut Kiai Norowongso yang berkeliaran di sekitar Padepokan ini." "Ya, Ki Pandi." Sementara itu, Ki Lemah Teles pun berpesan, "Jangan terlalu lama. Kita masih belum tahu cara apakah yang akan mereka pergunakan.
Mungkin mereka justru akan membangun perkemahan di sekitar padepokan ini untuk menutup hubungan padepokan ini dengan dunia di sekitarnya. Cara ini banyak dilakukan untuk memaksa orang yang mereka kepung itu kehabisan persediaan pangan, sehingga mereka akan menyerah. Baik, Ki Lemah Teles, jawab Manggada dan Laksono hampir bersamaan. Dengan hati-hati, maka Manggada dan Laksono itu pun telah pergi menemui Delima. Kedatangan Manggada dan Laksono memang mengejutkan. Namun kedua orang anak muda itu sama sekali tidak menunjukkan sikap yang gelisah. "Tidak apa-apa, Paman Kerawangan," berkata Manggada. "Kami hanya ingin sekedar singgah." "Kalian bawa pesan dari Ki Warono?" "Tidak secara khusus, Ki Kerawangan. Tetapi kami ingin memberitahukan persoalan yang harus mendapat perhatian dari Delima dan kawan-kawannya." "Delima?" bertanya Ki Kerawangan. "Ya, Paman. Kami membawa pesan bagi Delima," sahut Laksono. Manggada menarik nafas panjang. Ia sudah akan membuka mulutnya untuk mengucapkan peringatan bagi Delima dan kawan-kawannya itu lewat Ki Kerawangan. Tetapi agaknya Laksono ingin menyampaikannya langsung kepada Delima. Tetapi Ki Kerawangan itu memang bangkit berdiri untuk memanggil Delima. Ternyata Delima pun kemudian dengan wajah yang terang bersama ayahnya ikut menemui Manggada dan Laksono. Meskipun wajah itu harus tetap menunduk. Laksono lah yang kemudian menceritakan kepada Ki Kerawangan dan Delima bahwa telah datang ke lingkungan itu sebuah gerombolan yang mungkin akan dapat membahayakan Delima dan kawan-kawannya. "Untuk sementara, kalian tidak usah pergi ke tepian untuk mandi dan mencuci," berkata Laksono selanjutnya. Delima mengangguk-angguk. Demikian pula Ki Kerawangan. "Terima kasih," desis Ki Kerawangan kemudian. "Apakah agaknya masih akan terjadi benturan kekerasan?" "Mungkin, Paman," jawab Manggada. Namun kemudian anak muda itu pun berkata, "Tetapi aku mohon, Paman dan Delima tidak mengabarkan kepada siapapun bahwa kami sudah mengetahui kedatangan gerombolan itu. Ki Warono sampai sekarang masih mengambil jarak dari gerombolan itu. Ki Warono masih berusaha untuk mengetahui lebih jauh tentang keadaan gerombolan itu." Ki Kerawangan mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah, aku akan memperhatikan pesan itu. Mudah-mudahan Ki Warono dapat menempatkan dirinya dalam satu tatanan baru yang terjadi di padepokan itu." Manggada lah yang kemudian menyampaikan kepada Ki Kerawangan bahwa sampai saat terakhir Ki Warono masih menyatakan kepada orang-orang dari gerombolan itu bahwa Kiai Banyu Bening masih hidup. "Apakah Ki Warono sudah berhubungan dengan mereka?" bertanya Ki Kerawangan. "Mereka telah mengirimkan utusan ke padepokan. Mereka adalah orang-orang yang mendendam Kiai Banyu Bening." "Aku tidak mengerti maksud Ki Warono. Seandainya ia mengatakan bahwa Kiai Banyu Bening sudah tidak ada lagi, bukankah tidak akan terjadi permusuhan lagi?" "Tetapi mereka tidak hanya mendendam kepada Kiai Banyu Bening, tetapi mereka ingin mengambil padepokan itu." Ki Kerawangan mengangguk-angguk. Sementara itu, Manggada pun berkata, "Tetapi sekali lagi kami berpesan, biarlah persoalan itu menjadi persoalan Ki Warono dengan orang-orang gerombolan itu." Ki Kerawangan masih mengangguk-angguk. Sementara Manggada merasa bahwa ia tidak akan dapat menceritakan semuanya kepada Ki Kerawangan dalam waktu yang singkat. Ketika Manggada menggamit Laksono untuk minta diri,
Ternyata Laksono tidak menanggapinya. Ia masih saja berbicara tentang kemungkinan buruk yang dapat terjadi jika Delima dan kawan-kawannya turun ke tepian. Namun dalam pada itu, Ki Kerawangan pun berkata kepada Delima, "Delima, kau dapat membuat minuman untuk tamu-tamumu?" "Tidak usah, Paman, tidak usah," sahut Laksono dengan serta-merta. "Masih ada beberapa pesan lagi buat Delima." Ki Kerawangan tersenyum. Katanya, "Biarlah nanti setelah menghidangkan minuman, Delima mendengarkan pesan-pesan itu lagi." Ternyata Manggada dan Laksono berada di rumah Ki Kerawangan untuk waktu yang agak lama. Mereka menunggu minuman menjadi dingin, kemudian menghirupnya dengan gula kelapa, dan bahkan kemudian telah dihidangkan pula beberapa potong makanan. Namun Manggadalah yang menjadi gelisah ketika ia mendapat kesempatan. Ia pun berbisik, "Kita harus segera kembali. Kita akan masuk ke dalam sanggar bersama anak-anak muda itu." Tetapi Laksono berdesis, "Sekali-sekali kita dapat melepaskan ketegangan-ketegangan yang setiap hari memburu kita. Sebelum kita benar-benar harus bertempur, sebaiknya kita beristirahat barang satu hari." Manggada hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak dapat memaksa Laksono untuk segera kembali ke padepokan. Baru setelah beberapa kali Manggada memperingatkan, maka akhirnya Laksono pun bersedia pula meninggalkan rumah Delima itu. Di perjalanan kembali, Manggada masih saja bersungut-sungut. Mereka telah kehilangan waktu beberapa lama. Seharusnya mereka sudah berada di antara anak-anak muda yang sedang dengan bersungguh-sungguh menempa diri itu. Tetapi Laksono hanya tersenyum-senyum saja menanggapi sikap kakak sepupunya itu. Keduanya sempat menjadi berdebar-debar ketika mereka di tengah-tengah bulak bertemu dengan dua orang yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Menilik sikap dan cara mereka mengenakan pakaiannya, maka keduanya tentu bukan orang yang tinggal di sisi barat kaki Gunung Lawung itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Arya Manggada pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.